Bagian 1. Keberangkatan. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hutan yang basah. Di markas pendakian Gunung Gede, 5 orang pendaki bersiap untuk memulai perjalanan mereka. Di antara mereka adalah Dika, seorang pemula yang penuh semangat, Rina, sahabatnya yang skeptis, dan 3 pendaki berpengalaman, Andi, Sari, dan Fajar. Yuk, kita mulai, seru Fajar sambil mengangkat ranselnya. Dika menarik nafas dalam-dalam. Aku sudah siap. Ini akan jadi petualangan paling seru dalam hidup. Rina menatap Dika skeptis. Kamu yakin? Legenda tentang gunung ini menyeramkan. Banyak pendaki hilang tanpa jejak. Andi tertawa kecil. Itu hanya berita lama, Rin. Kita harus percaya pada diri kita Namun sendiri. suasana di hutan semakin gelap. Seiring bertambahnya ketinggian, suara dedaunan berbisik di angin seolah memperingatkan mereka. Tetapi mereka terlalu bersemangat untuk peduli. Bagian 2. Malam yang mencekam. Malam tiba, menutup langit dengan latar hitam pekat. Mereka berhenti di sebuah tempat perkemahan di tengah jalan. Api unggun menyala, dan suara perempuan dari arah hutan membuat Rina merinding. Kau mendengar itu? Apa? Dika menjawab, tidak menyadari kengerian di wajah Rina. Itu suara perempuan. Rina berbisik. Suaranya bergetar. Sari mencoba menenangkan mereka. Mungkin itu hanya hewan, jangan terlalu dipikirkan. Namun, saat mereka duduk di sekitar api unggun, suara tersebut semakin jelas. Suara tangisan menyayat hati, menggema di antara pepohonan. Suara siapa itu? Tanya Dika, matanya melirik ke arah hutan. Saya rasa kita harus pergi sekarang, ujar Fajar, menunduk cemas. Andi hanya menggelengkan kepala. Jangan panik. Kita tidak bisa meninggalkan perkemahan ini begitu saja. Kita sudah jauh. Tiba-tiba, api unggun padam sendiri, membuat kegelapan menyelimuti mereka. Hutan sunyi, hanya suara angin berdesir. Tidak ada tanda-tanda kehadiran teman-temannya. Dalam hatinya, rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Andi masih ada? Atau semua ini hanyalah bagian dari misteri pendaki Gunung Gede yang kelam? Kisah ini akan diingat sebagai pengingat untuk tidak meremehkan legenda. Karena kadang-kadang, kegelapan membawa kita pada kenyataan yang tak terduga. Bagian 3. Teror di dalam hutan. Dalam ketidakpastian, mereka segera menyalakan kembali api unggun. Namun, ketika nyala api mulai muncul, sosok bayangan melintas cepat di antara pepohonan. API it. Dika berteriak, hampir terjatuh. Saya tidak tahu, tapi saya merasa kita tidak sendirian. Fajar menjawab. Suaranya bergetar. Mereka memutuskan untuk tidur dalam kelompok, tetapi ternyata sulit. Suara-suara aneh terus menghantui telinga mereka. Tiba-tiba, Andi berdiri dengan tajam, seolah terbangun dari mimpi buruk. Aku merasa ada yang mengawasi kita, ujarnya, menatap ke arah kegelapan. Kita harus mencari tahu, kata Sari, terdengar lebih berani daripada yang ia rasakan. Mungkin ada seseorang atau sesuatu di luar sana. Mereka berempat bergerak perlahan menuju sumber suara, meninggalkan Dika yang ketakutan di perkemahan. Saat mereka semakin dekat, mereka melihat cahaya samar di tengah pepohonan. Apakah itu? Bisik Rina sambil menggenggam tangan Dika erat-erat. Coba kita lihat, jawab Andi, meski suaranya bergetar. Bagian 4. Penemuan menyeramkan. Mendekati cahaya, mereka menemukan sebuah pondok tua. Lampu minyak menyala di dalamnya, meskipun tidak terlihat ada siapapun. Ini aneh. Sari berkomentar, menatap tembok yang retak. Tunggu di sini, aku akan masuk, kata Andi, berusaha berani. Dengan perlahan, Andi membuka pintu dan melangkah masuk. Ketika dia memasuki pondok, mereka mendengar jeritan yang menggema keluar, disertai dengan suara pintu yang berderi. Andy! Teriak Rina, melawan naluri untuk melarikan diri. Fajar dan Sari berlari masuk, menemukan Andi sedang terpaku di depan dinding yang penuh dengan gambar-gambar aneh. Gambar pendaki yang hilang. Dari mana semua ini? Fajar berseru. Lalu, mereka melihat bayangan samar di sudut ruangan. Siapa di situ? Ucap Sari dengan suara gemetar. Bayangan itu berbalik, mengungkapkan wajah pucat dan matanya yang kosong. Mereka tidak seharusnya berada di sini, bisiknya. Suaranya menggema seperti angin. Bagian 5. Pelarian. Takut setengah mati, mereka mundur. Tetapi pintu pondok tertutup sendiri. Kita harus keluar.
teriak Dika. Panik. Bagaimana? Pintu terkunci. Fajar berusaha mendorong pintu, sementara Sari menatap bayangan itu dengan ketakutan. Lihat, Rina menunjuk ke jendela yang pecah. Dengan cepat, mereka berlari ke arah jendela dan melompat keluar satu persatu. Mereka berjuang melawan rasa takut, lari ke dalam hutan dengan napas terengah-engah. Setelah berlari cukup jauh, mereka berhenti di tepi jurang. Terengah-engah, Dika menatap teman-temannya. Di mana Andy? Saya rasa dia masih di dalam. Jawab Fajar, penuh penyesalan. Harusnya kita tidak mendaki gunung ini. Rena mendesa. Air mata mulai mengalir. Saat mereka berputar kembali, sosok bayangan muncul di antara pepohonan. Kami tidak bisa pergi. Kami terjerat. Teriak sosok itu. Suara Andi yang hancur dan tak dikenali. Dalam pelarian penuh ketakutan, mereka akhirnya menemukan jalan kembali ke perkemahan. Dalam keadaan panik, Dika jatuh pingsan. Ketika terbangun, dia menemukan diri terbaring di tempat perkemahan dosen. Dia bertanya-tanya, apakah semua itu hanya mimpi? Tetapi saat melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia sendirian. Hutan sunyi, hanya suara angin berdesir. Tidak ada tanda-tanda kehadiran teman-temannya. Dika berdiri, bergegas mencari jejak mereka. Dalam hatinya, rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Andi masih ada? Atau semua ini hanyalah bagian dari misteri pendaki Gunung Gede yang kelam? Kisah ini akan diingat sebagai pengingat untuk tidak meremehkan legenda. Karena kadang-kadang, kegelapan membawa kita pada kenyataan yang tak terduga.